Engkau akan mengenali tanda-tanda yang benar yang daripada Tuhan. Engkau akan mengenali kekuatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan datang. Siapkan hatimu, siapkan keluargamu, siapkan dirimu. Kalau keluargamu tidak mau, yang penting kau sudah katakan bahwa Tuhan mau datang, Tuhan segera datang. Itu adalah pribadinya dia. Yang penting kau sudah katakan Tuhan mau datang, karena kedatanganku sangat singkat. Jangan pikirkan dunia ini, aku pengen memiliki ini, pengen ini. Saat nanti itu semua, habis semua waktu yang Tuhan berikan, engkau akan diberikan waktu yang baru. Barulah engkau masuk kepada kerajaan yang kekal. Siapa yang menanti kedatangan Tuhan dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dia akan diberi kemenangan, dia akan diberi mahkota kemuliaan, dia diberi. Memang di dunia ini engkau akan berjuang melawan dunia ini, sehingga saat engkau diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Tuhan, engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang berseru bagi nama Tuhan Yesus. Serukan nama Yesus, di mana Tuhan Yesus akan menyelamatkan engkau. Oleh karena itu, bertobatlah selagi masih ada waktu. Bertobat dan bertobat selagi masih ada kesempatan. Layanilah Tuhan Allahmu, layanilah Rajamu, dan sungguh-sungguh. Bukan berarti kamu harus melayani kemana-mana. Hidupmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, ini kesempatan yang sangat singkat. Jangan hanya dirimu saja, tetapi di sekelilingmu mereka diselamatkan dengan adanya terang Tuhan dalam hidupmu, supaya kau menerangi. Jangan hanya engkau, tetapi rindukan anak-anakmu, rindukan istrimu, rindukan seisi rumahmu diselamatkan dan datang kepada Tuhan, dan mereka masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan. Kerajaan yang Tuhan sediakan adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang dahsyat. Kerajaan di mana engkau mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kerajaan surga itu hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang yang berseru nama Tuhan, yang merindukan kedatangannya kelak kedua kalinya. Karena apa? Tanpa kau rindukan pun dia akan datang. Tanpa kau menantikan dia akan datang. Karena dia akan menggenapi segala apa yang difirmankannya. Bagaimana nanti untuk kesudahannya? Engkau tidak perlu tahu, tetapi tanda-tanda itu akan dikasih tahu kepadamu. Bagaimana persisnya? Engkau akan diberi gambaran seperti apa kedatangan Tuhan, seperti apa tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu sampai masuk nanti kepada kekekalan Tuhan, yang Tuhan, di mana Tuhan datang. Dari 2 tahun yang lalu sampai ke menuju di mana kerajaan itu akan datang di bumi ini. Engkau akan mengatakan, dulu juga begitu, tetapi sekarang juga begitu. Nggak mungkinlah, ini adalah hanyalah sesuatu ilusi saja. Tapi engkau akan lihat firman Allah akan tergenapi, firman Roh Kudus akan tergenapi, firman yang dari surga itu akan tergenapi. Aku datang seperti pencuri, engkau tidak akan bisa mengetahui, tapi tanda-tanda diberikan kepadamu. Tapi tanda-tanda itu bisa juga ditipu oleh si iblis. Makanya hiduplah di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hikmat Allah, di dalam semua apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau akan mengenali tanda-tanda yang benar yang daripada Tuhan. Engkau akan mengenali kekuatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan datang. Siapkan hatimu, siapkan keluargamu, siapkan dirimu. Kalau keluargamu tidak mau, yang penting kau sudah katakan bahwa Tuhan mau datang, Tuhan segera datang. Itu adalah pribadinya dia. Yang penting kau sudah katakan Tuhan mau datang, karena kedatanganku sangat singkat. Jangan pikirkan dunia ini, aku pengen memiliki ini, pengen ini. Saat nanti itu semua, habis semua waktu yang Tuhan berikan, engkau akan diberikan waktu yang baru. Barulah engkau masuk kepada kerajaan yang kekal, yang diberikan Tuhan. Di sana Tuhan bertata atas kemuliaannya, di mana Tuhan akan hadir melawat umat-umatnya.
dicurahkan kuasa Tuhan, dicurahkan kepada umat-umatnya, dicurahkan kepada hamba-hambanya, taruna-tarunanya, bahkan mulut bayi-bayi pun dipakai oleh Tuhan. Dan engkau pun akan melihat kebesaran Tuhan, di mana tanda-tanda itu ada di bawah langit, ada di air, ada di udara, ada di langit. Itu tanda-tanda akan Tuhan berikan. Karena tanda-tanda itu semakin nyata. Kedatangan Raja di atas segala raja. Siapa yang bikin? Melalui orang-orang yang tidak percaya ini pun dipakai oleh Raja di atas segala raja, supaya mereka mengenal Tuhan Allah yang kudus dan Allah yang mulia. Karena mereka tidak menerima kerajaan itu. Kerajaan itu adalah kerajaan mereka adalah kerajaan dunia ini, di mana kerajaan dunia ini ingin dikuasai oleh elit-elit dunia ini, oleh elit-elit penguasa dunia ini. Mereka masih nyaman dengan kekayaan mereka sendiri. Mereka melakukannya dengan pemikiran mereka sendiri. Tetapi suatu hari nanti kelak, engkau akan melihat semua apa yang dilakukan oleh mereka menjadi sia-sia, dan apa yang dilakukan oleh mereka akan menjadi mereka terkena oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka seperti senjata makan tuan. Itulah yang mereka nantinya. Sehingga mereka mengatakan, wah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah pernah mengenal Kristus. Mereka itu dulu adalah orang-orang yang memang dari rahim ibunya mereka sudah ada pemberitaan tentang Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan adanya kondisi perubahan hidup mereka, dengan kondisi pemikiran mereka, mereka menyangkali Tuhan bahwa bukan Tuhan yang membuat mereka sampai saat ini menjadi besar, menjadi mereka ternama. Tetapi ini adalah penyangkalan yang besar, yang Tuhan katakan nanti, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Tuhan akan menghunuskan pedangnya kepada orang-orang pembuat kejahatan. Karena apa? Karena mereka sudah menipu dunia ini. Mereka sudah melakukan sesuai dengan rencana mereka. Tinggal sedikit lagi, satu kali lagi mereka ada sesuatu rancangan yang sangat besar. Elit-elit politik dunia ini, bahkan ahli-ahli global ini, dunia ini mengatakan, kalau dari surga itu mengatakan adalah pembuat kejahatan. Kalau dunia ini bermacam-macam istilah mereka, tapi kalau dalam surga adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu akan dihancurkan. Bukan hanya pembuat kejahatan, karena ada seluruh di dunia ini yang sudah dibuat mereka jaringan yang membuat mereka supaya tunduk kepadanya. Karena jaringan itulah dipakai mereka untuk menjaring setiap orang-orang yang mau dijaring. Bahkan bangsa, bahkan juga hamba-hamba Tuhan sudah ada dijaring oleh mereka, yang mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, ini bagian dari teknologi, ini bagian dari zaman yang harus kita terima. Zaman itu tidak semua dibuat oleh Tuhan, yang sekalipun Tuhan bisa membuat zaman itu berubah sesuai dengan kehendaknya. Tetapi zaman yang sekarang ini adalah zaman dari yang dibuat mereka sesuai dengan kehendak mereka. Karena apa? Mereka akan menyatukan bangsa ini seperti piramid lah. Bangsa ini tertuju kepada satu pemimpin dunia. Pemimpin dunia itulah namanya antikris. Itu namanya si pembuat kejahatan, si penyesat. Karena mereka sudah merancang begitu luar biasa. Mereka sudah membuat sesuatu skema bagaimana kita buat satu bangsa ini. Bisa kita atur dengan cara kita. Bisa kita deteksi keberadaan mereka. Kita bisa lihat di mana mereka berada. Semua nanti akan menjadi satu. Sia-sia engkau membuat segala sesuatu rancangan. Karena rancangan dari Tuhanlah yang menentukan hidupmu. Karena dunia ini tidak akan memberi engkau nyaman, tapi di dalam Tuhan engkau akan nyaman. Bagaimana caranya Tuhan? Setialah dalam perkara kecil, engkau akan diberikan, Tuhan percayakan perkara yang besar. Karena Tuhan datang bukan melihat apa yang kau miliki, tapi Tuhan datang, engkau memiliki hati yang setia kepada Kristuskah? Engkau setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan sediakankah?
Apakah engkau tetap beriman kepada Kristus? Tetap engkau mengandalkan Kristus di dalam hidupmu? Tetap engkau bersandar kepadanya? Tetap engkau memegang kekuatan daripada Tuhan? Maka engkau akan diselamatkan. Karena bukan karena kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu akan datang kepadamu untuk menyambut engkau, yaitu Kristus Yesus. Nanti engkau katakan, oh dia datang kedua kalinya berbentuk manusia. Berbentuk apa? Mungkin itu yang kau pikirkan, tapi Tuhan datang dengan caranya. Kalau kau sudah tahu Tuhan mau datang secara begini, akan banyak meniru raja yang akan datang itu. Oh, seperti inilah wajahnya nanti, seperti inilah rambutnya, seperti inilah matanya, seperti inilah seluruh keberadaannya. Tidak seperti itu. Kerajaan itu, yaitu Yesus Kristus yang akan datang dalam awan kemuliaannya. Dia akan menunjukkan di mana kebenaran itulah yang akan datang melawat umat-umatnya. Bagaimana datangkah nanti Tuhan itu? Dengan fisik gitu. Tuhan datang dengan caranya. Engkau tidak perlu tahu, tapi Tuhan akan datang dengan janjinya, di mana datang dia dengan jubah kemuliaan dan dengan kebesarannya. Engkau akan melihat dia sebagai pemilik dunia ini. Dia akan berkuasa dan bertata atas seluruh dunia ini, karena hanya dialah yang sanggup menyelamatkan dunia ini. Dan banyak orang nanti akan berseru bagi nama Tuhan. Karena apa? Kesusahan demi kesusahan, bahkan gelombang demi gelombang. Akan ada gempa menubrukkan seluruh dunia ini. Akan ada peperangan juga. Karena dulu aku 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu saya sudah katakan, karena malaikat-malaikatku sudah kuperintahkan. Allah sudah memerintahkan malaikat di Asia, malaikat di Eropa, malaikat di segala bangsa. Karena di dalam peperangan nanti bangsa melawan bangsa, mereka mengalahkan kejahatan itu. Karena tentara Allah sendiri yang akan berperang. Karena apa? Dunia ini semakin seram, semakin gelap dengan cara dunia ini. Karena apa? Dunia ini dengan kejahatannya, melakukan dengan kejahatannya, bahkan mempermudah dengan kejahatannya. Karena kejahatan yang dilakukan mereka seakan-akan mempermudah, padahal itulah yang membuat manusia itu terjebak oleh keinginan-keinginannya sendiri. Tidak semua perangkat-perangkat itu baik bagimu. Tidak semua yang dibuat mereka itu baik bagimu. Bagaimana caranya meluputkan itu? Kami harus melakukannya. Kami harus ada di situ dengan cara engkau tanya sama Tuhan setiap perilakumu, setiap tingkah lakumu, baik enggak ini? Apa ini bisa kulakukan? Apa ini bisa kuhindari dengan cara bagaimana? Tuhan akan berbicara kepadamu. Karena apa? Roh Kudus saat ini lagi banyak berbicara bagi umat-umatnya yang mau dipakai oleh Tuhan. Makanya jangan pernah engkau meragukan kehadiran Tuhan dalammu. Jangan engkau ragu kedahsyatan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan melihat, sangat melihat. Setiap janji Tuhan yang daripada Tuhan akan tergenapi. Dan engkau akan melihat nanti, mungkin sepanjang 2 tahun yang lalu, sampai nanti masa-masa kesusahan, kesusahan itu datang dalam kehidupan manusia, baru engkau mengerti, oh di titik inilah janji Tuhan itu tergenapi. Di titik ini, karena engkau akan dibasuh, dimurnikan, bagaikan tanah liat. Engkau bisa berbantahkah kepada pembuat tanah liat? Itu tidak mungkin. Kalau Tuhan membuat kau mengukir serupa segambar dengan dia, terserah dia mau seperti apa hidupmu dibikin dia, tetapi engkau tidak akan jatuh tergeletak. Dia menopang kehidupanmu. Dia akan menuntun engkau ke air kehidupan dan membaringkan engkau di rumput yang hijau. Karena dialah yang punya kerajaan di bumi dan di surga ini. Itulah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari engkau senantiasa memandang dan melayangkan pandanganmu kepada Raja yang mulia, karena dari situlah pertolongan Allah yang memberikan engkau jalan keluar. Jangan ragu, jangan engkau bimbang, jangan engkau berpikir Tuhan tidak menolongmu, jangan engkau berpikir Tuhan tidak ada, tapi Tuhan ada sampai saat ini dan selama-lamanya. Kerajaannya ada dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.